luar biasa. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang masalah membagi waktu antara bisnis dan keluarga itu sungguh-sungguh sangat harus balance. Sebetulnya dua-duanya memiliki rasa tanggung jawab. Ketika kita membagi waktu lebih banyak ke bisnis, maka yang di rumah itu cemburu. Istri, anak. Istri perlu kasih sayang, anak perlu perhatian. Tapi tujuannya kan bisnis kita untuk mereka juga, kembali ke mereka. Maka bagaimana cara kita memberikan informasi yang walaupun sangat sederhana menyentuh mereka. Yang untuk masalah keluarga jelas sangat penting. Karena kita memang datangnya dari keluarga. Dan kita memberikan informasi ini, informasi bisnis yang sangat luar biasa. Jadi intinya sih membagi waktu benar saatnya harus balance lah. Harus balance dan harus punya tanggung jawab. Ada konsekuensinya. Yang jelas komunikasi kepada istri, kepada anak, semua komunikasi. Untuk momen titik terendah sih memang jauh sebelum saya bergabung ke TSI. Sebelum saya bergabung dengan TSI sangat-sangat berat untuk diceritakan. Alhamdulillah memang saya bersyukur ketika bergabung di TSI, kondisi kehidupan saya secara ekonomi memang sudah nyaman, tapi belum aman. Memang sudah nyaman, tapi belum aman. Maka ketika saya ikut bergabung ke TSI, yang saya cari itu aman. Karena logikanya kalau udah aman, saya yakin pasti nyaman. Karena selama ini kehidupan saya bisa dikatakan nyaman sebelum gabung di TSI ya. Tapi sebetulnya tidak aman, karena sesuatu hal bisa terjadi. Tidak ada jaminan. Saya bukan PNS, saya bukan seorang karyawan yang digaji orang lain, saya seorang wira swasta yang hanya mencari penghasilan itu mengandalkan pribadi, maksudnya harus sehat, harus buka setiap hari, karena saya kan pedagang. Nah, sedangkan di TSI, ketika omset sudah bertumbuh, gitu kan, ketika aset sudah bertambah, saya tanpa harus jualan, mitra-mitra saya sudah berkembang. Yang penting di awal kita harus berjuang. Itu di posisi titik aman. Saya cari aman di TSI itu cari aman demi tujuan kenyamanan. Yang paling berisiko ya ketika saya bergabung di TSI, saya keluar dari zona nyaman. Saya melepas perusahaan saya untuk sungguh-sungguh totalitas di TSI. Dan alhamdulillah hasilnya sudah bisa saya rasakan dan nikmati. Bahkan anak istri sudah merasakan. Bahkan sudah berjalan sampai sekarang. Ketika saya harus totalitas gabung di TSI, sungguh-sungguh apa tidak, kenapa saya harus keluar dari zona aman itu. Karena sangat bahaya sekali kalau di luar perhitungan, ketika keluar dari zona nyaman mencari zona aman. Tentu dengan rasa bersyukur, membuat hidup saya lebih berharga. Bersyukur tentang apa yang sudah saya dapatkan sampai titik di sini. Bersyukur tentang apa yang sudah saya hasilkan untuk keluarga saya. Tentu dengan rasa bersyukur. Bersyukur saya mengenal produk ini. Produk SIN dari ajengan Bapak Ki Haji Raden Abdul Malik. Beruntung sekali dan bersyukur sekali saya mengenal TSI. Karena dengan di TSI saya banyak belajar, banyak teman, banyak kawan. Tentu kepribadian yang lebih baik. Yang bisa membuat saya marah ketika saya tidak bisa mengambil kesempatan tepat waktu. Kalau memang ada peribahasa mengatakan kesempatan itu datangnya hanya sekali. Menurut saya sebetulnya kesempatan itu datang berkali-kali. Cuman hanya timingnya saya tidak tepat saat mengambil kesempatan itu. Maka tolong jangan sia-siakan kesempatan itu. Sosok
Leader yang ideal itu yang menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi teladan. Dan saya berharap bisa menjadi itu. Walaupun saya memang masih jauh untuk itu, dan saya banyak belajar dari Pak Pur dan dari Pak CEO dan dari para anggota LCN, dari para leader semuanya. Apalagi ketika banyak wawancara di Sinergi TV tentang LCN, tentang para leader. Itu saya banyak belajar dari mereka, para senior. Ya, sukses itu memang benar relatif. Sukses itu sebetulnya kan kepuasan hati. Kepuasan hati. Jadi ketika saya di titik A, saya merasa sukses, ya sudah. Karena dengan bersyukur sebetulnya kita bisa menerima. Jadi sukses itu relatif. Orang boleh mengatakan ketika sukses itu bisa seperti A, seperti B, seperti C. Tapi menurut saya yang sukses itu si A, B, C bisa seperti saya. Itu namanya sukses. Yang jelas secara kinerja kunci sukses itu kita harus punya satuan kerja, satuan waktu. Dan kita semua harus terjadwal, intinya harus terjadwal, terencana. Jangan sampai asal jebret, asal hajar. Itulah kunci sukses menurut saya, terencana, planning.